Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Arsenal diam-diam ajukan tawaran untuk bek Ajax Jurrien Timber. Menurut The Athletic, Arsenal sedang mengupayakan kesepakatan untuk bintang Ajax Jurrien Timber dan berharap mereka akan mengamankan jasanya. The Gunners telah mengajukan penawaran sekitar 30 juta pound sterling untuk pemain berusia 22 tahun itu, tetapi masih kurang dari harga yang diminta sebesar 50 juta pound sterling. Pembicaraan diperkirakan akan terus berlanjut antara kedua klub, meskipun ada optimisme bahwa kesepakatan akan tercapai. Persyaratan pribadi diperkirakan tidak menjadi masalah dan Timber juga ingin pindah ke Emirates Stadium. Bek asal Belanda itu memiliki 2 tahun tersisa dalam kontraknya dengan Ajax, meskipun kepindahan ke Premier League sebelumnya telah menjadi topik pembicaraan. Manchester United gagal membujuknya untuk meninggalkan Eredivisie 12 bulan yang lalu. Kontrak 5 tahun Kai Havertz telah disepakati. Kabar terkini seperti yang diinformasikan pakar transfer Fabrizio Romano, Chelsea telah menurunkan harga untuk Kai Havertz. Biaya yang ditunjukkan untuk menyelesaikan kesepakatan adalah sekitar 65 juta pounds. Pemain 24 tahun itu kabarnya sudah setuju dengan kontrak berdurasi 5 tahun hingga 2028 mendatang dengan gaji sebesar 250 ribu pound per pekannya. Havertz sendiri akan segera menjalani tes medis dan merampungkan kepindahannya ke Arsenal. Perwakilan Kai Havertz berada di London Colney kemarin untuk memilih detail akhir jelang perpindahan pemain ke London Utara. Biaya disetujui 60 juta pounds plus 3 juta pounds untuk bonus. Kontrak 5 tahun disepakati dengan gaji 250 ribu pound per minggu dan tes medis akan dilakukan minggu ini. Arteta tertarik pada pemain sebagai penyerang. Cuit Fabrizio Romano di akun Twitter resminya. Pengumuman resmi pun diyakini akan keluar dalam waktu dekat setelah jeda internasional. Arsenal kirim tawaran 90 juta pound untuk Declan Rice. The Gunners melihat tawaran mereka sebelumnya sebesar 80 juta euro plus 10 juta euro sebagai tambahan untuk Rice ditolak oleh West Ham karena The Hammers menilai gelandang itu lebih dari 100 juta euro. Tetapi mereka tetap gigih dengan upaya mereka untuk mendapatkan pemain internasional Inggris itu dan bersedia mengajukan tawaran yang lebih baik sebesar 90 juta euro di muka yang dapat meningkat menjadi 100 juta euro dengan tambahan. Menurut The Mirror, Rice tetap bersikuku untuk menyelesaikan kepindahannya ke Stadion Emirates pada akhir bulan ini yang memberi pengaruh Arsenal atas penawar lainnya. Rice mungkin bukan satu-satunya gelandang baru yang akan bergabung dengan barisan Mikel Arteta. Menurut Fabrizio Romano, dengan The Gunners juga membuat kemajuan dalam upaya mereka untuk merekrut Romeo Lavia dari Southampton. Namun, mereka belum mengajukan tawaran resmi untuk sang gelandang. Dengan The Saints menetapkan biaya rekor klub sekitar 50 juta pound. Mengapa Arsenal merekrut Jurrien Timber? Akuisisi Timber akan masuk akal karena sejumlah alasan dengan Liga Champions menjadi bagian dari persamaan. Timber adalah bek tengah yang juga nyaman bermain di sisi kanan. Rata-rata 90,5 sentuhannya adalah yang tertinggi di Eredivisie musim lalu dan 59% diantaranya terjadi di sepertiga tengah yang merupakan angka yang tinggi untuk seorang bek. Ben White mungkin terbukti efektif dalam peran yang sama untuk Arsenal musim lalu. Tetapi sama seperti Kieran Tierney yang telah memastikan waktu bermainnya musim depan meskipun ada bek kiri Alexander Zinchenko. Jadi White dan Timber memiliki ruang di skuad yang sama di musim selanjutnya. Arteta bahkan bisa memainkan keduanya sekaligus. Mantan mentornya di Manchester City, Pep Guardiola, menggunakan 4 bek tengah menjelang akhir musim dengan Manuel Akanji dan Nathan Ake bermain melebar. Itu adalah inovasi taktis yang berhasil dan sekarang pasti akan ditiru.
Pujian Southgate untuk Bukayo Saka saat cetak hat-trick versus Makedonia Utara. Setelah mengalahkan Malta dengan skor 4-0, timnas Inggris melanjutkan tren positifnya di laga kualifikasi Piala Eropa 2024 usai taklukan Makedonia Utara secara telak 7-0 pada hari Selasa 20 Juni dini hari waktu Indonesia Barat. Dalam pertandingan itu, Bukayo Saka nampak menjadi pemain terbaik bagi skuad asuhan Gareth Southgate. Meski hanya bermain selama 59 menit, dirinya tetap memaksimalkannya lewat catatan 3 gol alias hat-trick. Semua pujian datang kepadanya. Dia bekerja sangat keras, dia berbakat, dia rendah hati. Dia sangat populer di kalangan para pemain dan semua staf, ujar Southgate dari Guardian Football. Kami tidak terkejut dengan gol pertama, begitulah kemampuannya. Namun kami tidak menyangka gol kedua dan ketiga akan terjadi. Saya sangat senang untuknya, tutupnya. Tampil tajamnya Saka di laga itu juga merupakan suatu pencapaian yang tak akan terlupakan baginya lantaran dirinya meraih hat-trick perdananya. Thomas Partey pindah ke Arab Saudi. Menurut 90 Minutes, ada daya tarik bahwa Partey dapat pergi ke Arab Saudi dengan kesepakatan permanen. Arsenal juga berharap untuk mendapatkan keuntungan dengan menjualnya dengan harga lebih dari 45 juta pound sterling yang mereka bayarkan 3 tahun lalu. Partey mungkin bukan satu-satunya gelandang yang akan pergi karena Saka telah menyetujui kesepakatan untuk bergabung dengan tim Bundesliga Bayer Leverkusen. Meskipun The Gunners tidak siap untuk merestui kepergiannya hingga mereka menyelesaikan kesepakatan untuk penggantinya. Arab Saudi tidak ragu menghabiskan banyak untuk meningkatkan profil liga mereka yang telah membuat Cristiano Ronaldo dan Karim Benzema berkarir di sana tahun ini. Sejumlah pemain lain termasuk Hakim Ziyech, Kalidou Koulibaly, Edward Mendy, dan Ruben Neves juga sedang dalam perjalanan ke Arab Saudi. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!